Malam itu, suasana kampung terasa berbeda. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma yang tak biasa. Dari kejauhan, terdengar suara derit roda yang semakin mendekat. Warga kampung yang masih terjaga mulai berbisik-bisik penasaran. Itu pasti Pak Slamet dan gerobak baksonya, kata seorang ibu sambil mengintip dari balik jendela. Pak Slamet muncul dari balik kabut tipis, mendorong gerobak tuanya yang berderit. Sosoknya yang kurus dan pucat terlihat samar di bawah cahaya remang-remang lampu jalan. Ia berhenti di sudut jalan, tepat di bawah pohon beringin tua. Dengan gerakan lambat, Pak Slamet mulai menyiapkan dagangannya. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya menghampiri gerobak Pak Slamet. Ia memesan semangkuk bakso dengan suara pelan. Pak Slamet mengangguk tanpa berkata-kata, lalu mulai menyendok bakso ke dalam mangkuk. Uap panas mengepul, membawa aroma yang menggoda, namun entah mengapa terasa janggal. Pelanggan pertama itu menyantap baksonya dengan lahap. Namun setelah suapan terakhir, ia terdiam sejenak. Matanya terbelalak, seolah baru menyadari sesuatu yang aneh. Ia menatap Pak Slamet dengan tatapan kosong, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Hari demi hari berlalu, dan warung bakso Pak Slamet semakin ramai dikunjungi. Warga kampung mulai membicarakan rasa bakso yang unik dan adiktif. Namun, ada yang aneh. Beberapa pelanggan setia Pak Slamet tak pernah terlihat lagi di kampung. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Kecurigaan mulai muncul di antara warga. Mereka berbisik-bisik tentang keanehan bakso Pak Slamet. Ada yang mengatakan rasanya terlalu lezat untuk bakso biasa. Yang lain bersumpah melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar gerobak Pak Slamet saat malam tiba. Seorang pemuda bernama Andi memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Ia mengikuti Pak Slamet diam-diam setelah warung tutup. Andi terkejut saat melihat Pak Slamet memasuki sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di pinggir kampung. Dengan jantung berdebar, Andi mengintip melalui jendela yang retak. Apa yang dilihatnya membuatnya terpaku ngeri. Di dalam rumah itu, Pak Slamet sedang berbicara dengan sosok-sosok transparan. Arwah-arwah itu mengelilingi Pak Slamet, seolah memohon sesuatu. Keesokan harinya, Andi menceritakan penemuannya kepada warga kampung. Mereka memutuskan untuk menghadapi Pak Slamet bersama-sama. Malam itu, saat gerobak bakso muncul, warga sudah menunggu dengan obor di tangan. Pak Slamet terkejut melihat kerumunan warga. Ia mencoba kabur, namun terlambat. Warga mengelilinginya, menuntut penjelasan. Dengan terpaksa, Pak Slamet akhirnya membuka rahasia kelamnya. Saya hanyalah korban kutukan, ujarnya lirih. Dulu saya penjual bakso biasa, tapi suatu malam, saya tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki. Bukannya menolong, saya malah kabur karena takut. Ternyata, orang itu meninggal, dan arwahnya mengutuk saya. Pak Slamet melanjutkan dengan suara bergetar. Sejak itu, saya terpaksa menjual bakso setiap malam. Bakso ini terbuat dari daging arwah. Arwah yang gentayangan. Mereka yang memakannya akan terjebak di antara dunia hidup dan mati. Warga terdiam, ngeri mendengar pengakuan Pak Slamet. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, lampu-lampu padam, dan kegelapan menyelimuti kampung. Saat cahaya kembali, Pak Slamet dan gerobaknya telah menghilang. Sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat Pak Slamet lagi. Namun cerita tentang bakso hantu terus beredar dari mulut ke mulut. Konon, pada malam-malam tertentu, masih terdengar suara derit gerobak tua di sudut-sudut gelap kampung. Warga kampung kini lebih waspada. Mereka selalu mengingatkan anak-anak untuk tidak sembarangan membeli makanan dari pedagang asing, terutama di malam hari. Sebab siapa tahu, di balik semangkuk bakso yang mengepul, tersimpan rahasia kelam yang tak terbayangkan.